Pernah nggak sih ngerasa semua masalah tuh datangnya keroyokan, sampai rasanya kepalamu pecah gitu kan? Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah sudut pandang yang kelihatannya simple, tapi sebetulnya dalam banget. Tentang gimana caranya nemuin ketenangan justru pas kita lagi tertekan-tekannya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertanyaannya emang spesifik ya, masalah di kantor. Tapi kantor di sini kan bisa berarti macam-macam ya nggak? Bisa jadi masalah di rumah, sama temen, atau mungkin proyek pribadi yang bikin kepala pusing tujuh keliling. Intinya, ini adalah skenario yang sangat-sangat umum, yang bisa kena ke siapa aja. Nah, ini dia nih perasaannya. Bukan cuma satu masalah, tapi macam-macam masalah. Datang satu, yang lain nyusul. Terus numpuk sampai kita ngerasa sesek, nggak bisa nafas. Rasanya kayak bener-bener kejebak. Tapi gimana kalau ternyata langkah pertama buat keluar dari situ bukan dengan langsung ngelawan masalahnya? Dan disinilah kita mulai belok arah. Fokusnya kita pindahin dulu. Bukan lagi ke tumpukan masalah yang bikin pusing itu, tapi ke sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ini bukan berarti lari dari masalah ya, sama sekali bukan. Justru ini adalah langkah penting untuk ngademin batin kita lebih dulu. Materi kita ini ngasih saran proses 2 langkah yang sangat spesifik dan praktis banget. Langkah pertama itu tindakan fisik sekaligus spiritual untuk membersihkan diri, ambil wudhu. Dan yang kedua, menghubungkan diri kita lewat sholat. Coba perhatikan, ini adalah respon langsung yang bisa kita lakuin saat itu juga, di tengah kekacauan. Dan ini nggak harus sholat wajib loh. Sholat sunnah apa aja bisa. Misalnya, habis wudhu kita langsung sholat 2 rakaat. Atau kalau kita lagi di masjid, bisa sholat tahiyatul masjid. Intinya adalah kita secara sadar menekan tombol pause di pikiran kita yang lagi kacau balau dan mengalihkan fokus, walaupun cuma sebentar. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling menarik. Sebenarnya apa sih yang terjadi setelah kita melakukan 2 langkah tadi? Logika kita mungkin mikir, abis ini pasti dapat ide buat solusi. Tapi ternyata hasil pertama yang didapat itu bukan itu. Cuma satu kata, ketenangan. Perhatiin deh. Ini penting banget. Sebelum solusi buat masalah di luar sana itu ketemu, yang datang duluan itu justru perasaan tenang di dalam diri. Inilah hasil pertama dan yang paling utama. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya dengan sempurna. Ketenangan itu datang gitu aja, nggak peduli keadaan di luar sana udah berubah atau belum. Ini adalah sebuah pergeseran internal yang terjadi lebih dulu, semacam hadiah langsung dari tindakan yang barusan kita ambil. Oke, ini membawa kita ke gagasan utamanya. Gimana kalau ketenangan itu bukan cuma perasaan enak sesaat, tapi justru bagian paling krusial dari solusi itu sendiri? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Dengan meraih ketenangan, kita itu sebenarnya udah menyelesaikan separuh dari masalah kita. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang masalah. Bukan lagi saya lawan masalah, tapi mindsetnya jadi saya cari tenang dulu, baru hadapi masalah. Oke, biar lebih jelas lagi ya, ketenangan menurut perspektif ini bukanlah hadiah yang kita dapat di garis finish, bukan. Dia itu adalah fondasi yang kita bangun di tengah-tengah perjalanan. Tanpa fondasi ini, pikiran kita terlalu keruh buat bisa ngelihat jalan keluar. Coba dilihat perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan? Kebanyakan dari kita itu ngikutin alur yang kiri. Ada masalah, kita stres nyari solusi, dan berharap bakal tenang setelah semuanya beres. Tapi pendekatan yang kita bahas ini membaliknya. Ada masalah, cari ketenangan dulu, baru dari keadaan tenang itulah solusi bakal lebih gampang kelihatan. Pada akhirnya, inilah hikmah praktisnya. Dengan memprioritaskan ketenangan batin, kita tuh nggak lagi mengabaikan masalah, justru sebaliknya, kita lagi mempersiapkan diri kita dengan kondisi pikiran terbaik untuk menghadapinya. Kepala yang dingin dan hati yang tenang itu bisa nemuin solusi yang nggak akan pernah bisa dilihat sama pikiran yang lagi panik. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan ajakan yang sangat lugas. Ini bukan teori yang ribet, tapi sebuah undangan untuk dipraktekkan. Nanti saat Anda merasa kewalahan lagi, mungkin nggak ada salahnya mencoba pendekatan ini. Bukan untuk lari, tapi untuk mencari kekuatan dari dalam. Kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau ketenangan jadi langkah pertama Anda?